Selamat malam sahabat Bali Konten. Bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan ini mungkin pertama kalinya kami mengambil rekaman untuk malam hari. Dan malam ini kita bertamu di kediaman Bapak Nyoman Mulyadi. Beliau ini adalah Ketua PAC Kecamatan Kediri yang kemarin mendaftar sebagai calon bupati untuk Pilkada Tamaran 2024. Om Swastiastu, Pak Man. Selamat malam. Swastiastu, Bapak. Selamat malam. Ini pertama kali saya dapat kesempatan untuk bisa rekaman dengan Pak Man untuk acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Dan satu kehormatan bisa diterima di sini, meskipun saya harus ganggu waktunya Pak Man malam-malam seperti ini. Sepertinya belakangan ini mulai sibuk ya, sejak kemarin ya? Sedikit agak sibuk. Sibuknya ngapain tuh, sampai harus malam-malam? Ya biasa, bisnis kecil-kecilan. Oke Pak Man, kita mau ngobrol soal Pak Man kemarin itu daftar atau mengambil formulir pendaftaran untuk calon Bupati Tabanan. Dan sepertinya ini melahirkan banyak kejutan, baik di internal maupun eksternal dari PDI Perjuangan. Seorang Nyoman Mulyadi tiba-tiba mengambil formulir untuk calon bupati. Bisa diceritain nggak gimana itu? Kalau dibilang kejutan, kalau tidak kejutan kan tidak Nyoman Mulyadi namanya. Kan biasa seperti itu. Ya kemarin itu karena ambil formulir seperti itu, karena wah dorongan aja dari masyarakat. Sama teman-teman yang kemarin sempat datang ke rumah, bukannya ya baru sekarang. Itu memang dari dulu. Saya sebagai simpatisan PDI Perjuangan kan dari tahun 99. Ya. Kalau dibilang kejutan seperti itu, enggak lah, biasa aja lah. Berarti itu bukan kejutan ya? Bukan kejutan. Sebagai ya kader partai kan harus siap. Dalam artian untuk mencalonkan diri seperti itu kan. Ini hanya cuma dorongan aja dari masyarakat, dari teman-teman semua. Bisa diceritain enggak masyarakat yang mana nih? Semua orang aku masyarakat loh yang dorong itu. Pas masyarakat, kalau dibilang masyarakat hampir kebanyakan teman-teman, terutama di PDI Perjuangan. Ya. Karena di PDI Perjuangan itu saya menjadi simpatisan hampir dari tahun 99. Waktu pertama kali Ibu Mega datang ke Bali, waktu beliaunya mampir di Puri Rambitan. Tahun 99 ya? 99. Okay. Saya mendampingi beliaunya. Ya syukur, seribu syukur sama pimpinan partai seperti ya Ibu Mega. Saya diterima berkat Ratu Puri Rambitan mengenalkan saya dengan beliau, dengan Ibu Mega waktu itu kan. Itu 99 berarti sudah 25 tahun ya? Ya kurang lebih ya. Oke, 25 tahun. Jadi itu kurang lebih latar belakang Pak Man sampai mengambil formulir calon bupati itu berarti ya? Iya. Oke, kita dapat poin itu. Nah, sekarang gini Pak Man. Yang kami baca ya, kemarin itu saya baca bahwa yang nganter Pak Man itu bilang bahwa alasan mengantar Pak Man itu karena menurut mereka Pak Man itu kan disukai masyarakat nih, ya kan? Paling tidak di daerah Kediri ya, paling tidak ya. Nah, persoalannya nanti mau pilkada itu kan tidak cuma di daerah Pak Man aja. Bagaimana Pak Man bayangkan bahwa orang yang suka Pak Man itu nanti pasti akan pilih Pak Man? Kalau misalnya nanti teman-teman saya semua untuk milih saya, itu kan ya terserah lah. Karena kemarin saya sama teman-teman semua sangat antusias untuk mendukung saya, biar di Tabanan ada sebuah perubahan. Untuk saat sekarang sudah bagus. Mudah-mudahan saya dapat rekomendasi biar lebih bagus lah daripada yang sekarang. Itu harapan teman-teman semua lah. Oke, cuma saya masih penasaran begini Pak Man ya. Tadi Pak Man meskipun ada sebagian dari kader PDI Perjuangan juga yang mengantar ya. Tapi kembali lagi kan tidak cukup cuma itu saja. Ini kan kita bicara Tabanan ini. Gitu. Yang Pak Man bayangkan basis suara Pak Man itu kira-kira dari mana itu? Dari kelompok apa aja memang?
Nggak begini sebenarnya. Kalau kita bilang dari basis yang mana dan sebagainya itu kan. Waktu tahun 2004 kalau tidak salah. Waktu itu kan ada kebiar PDI Perjuangan di Gianyar. Saya ikut memeriahkan di sana. Teman-teman datang ke sana. Waktu itu teman-teman di PDI Perjuangan mendukung saya untuk maju ke calon legislatif 2004. 2004. Oke. Udah 20 tahun lalu berarti ya? Udah. Ya. Tapi waktu itu saya terus terang, satu karena umur, yang kedua saya masih sedang kerja waktu itu, kerja masih sedang sibuk-sibuknya. Mohon maaf, bukan menolak, tapi kan masih ada kader-kader yang lebih senior. Oke. Yang saya harus usung untuk dia maju waktu itu. Oke. Oke. Kita dapat penutup Aman. Walaupun mungkin Pak Man sepertinya masih menahan yang lain. Tapi gini, saya penasarannya, apa sih sebenarnya yang Pak Man bayangkan? Terkesan ini saya kan karena tidak tahu ya, yang tahu kan Pak Man. Terkesan Anda itu tiba-tiba gitu loh, ingin jadi bupati. Gitu. Nah, yang dibayangkan itu sebenarnya apa sih? Kalau dibilang tiba-tiba sih enggak. Kayak kemarin, itu dari saya sampaikan kemarin, dari tahun 2004, masyarakat mencari saya untuk disuruh maju ke legislatif. Dan saya sampaikan, saya bukan tidak mau, tapi masih ada kader-kader yang lebih bagus, yang lebih senior, yang layak majulah. Kita antri lah dulu kan. Akhirnya apa? Saya support sekemampuan saya. Yang senior tadi? Yang senior tadi. Contoh kayak kemarin, waktu pas Pilgub, waktu itu yang bertarung, waktu itu Puspo Yogo sama Dewa Suprawan kan. Ya. Saya support. Paling pertama deklarasi di rumah saya. Saya support betul beliaunya. Saya tidak mikir menang atau kalah, enggak. Ini kader yang siap maju, saya support. Artinya, oke lah, berarti Pak Man ingin mengatakan bahwa ini semua bukan sesuatu yang tiba-tiba, cuma bahwa terlihat tiba-tiba karena mungkin orang nggak tahu saja berarti bahwa selama ini mungkin sudah ada pemikiran ke sana. Ya, mungkin dibilang tidak tahu, teman-teman di partai khususnya mungkin kebanyakan sudah tahu. Oh, sudah tahu ya? Sudah tahu kebanyakan. Kayak dulu cuma Pak Adi mencalonkan diri kan saya support juga pertama kali. Terus yang kedua, Bu Eka Sanjaya, saya support juga. Karena beliau sekemampuan saya. Karena beliau itu adalah kader partai yang terbaik pada saat itu. Okay. Dan diberikan mandat oleh partai, diberikan tiket untuk maju. Saya siap all out, saya dukung. Akhirnya paling tadi kan semua naik. Oke, kita dapat poin itu. Sekarang gini, ini mungkin agak kurang menyenangkan pertanyaannya. Kami juga mendapat informasi bahwa sebenarnya Pak Man itu sempat dilirik oleh partai lain kemarin itu. Nah, sekarang tapi Pak Man tetap daftar di PDI. Saya ingin klarifikasi, benar nggak ada partai lain yang melirik Pak Man? Kalau masalah dilirik oleh partai lain itu karena ya teman semua. Saya berteman dengan si A, dengan si B, dengan partai A, partai B, partai C, misalnya seperti itu kan dari dulu. Ada teman semua kan. Kalau dibilang melirik ya mungkin ya berlebihan lah begitu. Karena ya kenapa? Karena ya teman semua. Berarti sering ngobrol nih sama partai di luar PDI dari dulu. Oke, dari dulu. Sampai terakhir nih masih sering ngobrol-ngobrol? Ya biasalah. Orang kadang-kadang kita ada hubungan bisnis kan seperti itu kan. Teman-teman semua kan. Kadang-kadang kita ada di grup Arle juga seperti itu kan. Karena teman-teman semua seperti itu. Kan biasa kita kumpul-kumpul seperti itu. Ada ngomong-ngomong politik nggak? Tapi kalau kumpul-kumpul seperti itu ya jarang lah. Karena kita ngomong ya bisnis saja, kita ngomong politik seperti itu. Kecuali pas hajatan seperti ini sekarang baru kita kadang yang ngobrol politik lah seperti itu kan. Berarti bener nih nggak ada ngomong politik ya? Ya kadang-kadang. Ya karena teman aja. Dan karena nyaman aja ya berarti. Nyaman aja gitu. Oke, kita dapat poin itu deh. Dan dulu yang datang ke sini bukan hanya ya PDIP-nya. Dulu pernah waktu tahun berapa ya, waktu pas Eka jadi bupati itu. 2010 sampai
Ya, dia pas 15. habis paripurna, semua datang ke sini. Oh, waktu masih zaman Bu Eka. Waktu BK, Oke. PDIP datang ke sini, Golkar datang ke sini, Gerindra datang ke sini, udah itu Kapolres datang ke sini, Dandim datang ke sini, kan kumpul di sini. Orang teman semua. Artinya Anda ingin menegaskan bahwa kalaulah bertemu memang ada, ya itu business as usual ya, seperti yang kemarin-kemarin aja, bukan hal yang baru begitu. Karena hal yang baru dari dulu seperti itu kan. Kenapa? Semua teman. Oke, kita dapat poin itu. Saya mau balik lagi Pak Man ya, tahun 2023 kemarin. Itu Pak Man sempat dicoret dari daftar calon sementara PDI Perjuangan Dapil Tabanan untuk ke DPRD Provinsi. Biasanya orang dicoret itu kan karena dianggap tidak signifikan lah suaranya. Tapi hari ini Pak Man justru mendaftar calon bupati. Gimana Pak Man menanggapi itu? Kalau bilang dicoret itu kan ya terlalu agak ekstrim lah dibilangan itu. Kalau kemarin itu saya nyalon ke provinsi itu semua karena dukungan masyarakat. Itu satu. Yang kedua dari pimpinan partai yang ada di Tabanan ngasih rekom. Pak Man harus maju, Pak Man harus maju. Kenapa seperti itu? Pokoknya itu saya harus maju dan Pak Man harus maju. Maksudnya apa? Biar bisalah menggait suara yang lebih besar kan seperti itu. Oke. Udah itu setelah dalam ya perjalanan yang entah yang terjadi ya udahlah karena yang ini urusan ya politik sekarang A besok B kan begitu. Ya itu teman-teman kemarin bilang sampai banyak yang kecewa kan. Kenapa seorang ketua PAC tidak dapat tiket, sedangkan yang mengganti bendahara PAC. Seperti itu kan, ada permainan apa seperti itu. Saya sudahlah, yang kemarin sudah yang kemarin. Kenapa mungkin dibilang A, dibilang B, dibilang C, ya silakanlah. Tapi untuk saat sekarang saya mengambil formulir untuk ya bupati, itu kan hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi seperti itu kan. Kebetulan saya juga pimpinan partai di Kediri kan sebagai ketua PAC, maka boleh-boleh aja. Karena di partai PDI Perjuangan itu sebenarnya membuka ruang yang sangat luas untuk kader-kadernya, biar bisa maju. Entah itu kepala daerah, entah itu legislatif dan sebagainya kan. Membuka ruang sangat terbuka sekali. Inilah kelebihannya PDI Perjuangan, membuka ruang yang sangat luas. Dan Anda menggunakan ruang itu untuk berekspresi seperti hari ini? Ya, mumpung ada kesempatan. Itu aja, mumpung ada kesempatan. Momentumnya aja ya? Iya. Dan itu memang legal kan? Iya. Nggak dilarang juga ya? Nggak dilarang juga kan. Ya nanti dapat rekomendasi atau tidak, terserah pimpinan partai nanti kan. Layak tidak saya seperti itu kan? Ya terserah pimpinan partai. Oke, kita dapat poin itu. Tapi saya mau balik lagi. Biasanya orang yang pernah mengalami, saya ibaratkan perjalanan Pak Man itu yang kemarin tidak direkomendasikan untuk ke DPRD itu ibarat orang patah hati atau orang yang ya diputusin pacar. Pak Man masih ada perasaan tidak nyaman dengan itu? Iwan Miladi dibilang patah hati itu seorang Iwan Miladi tidak pernah ada kata patah hati. Sekali melangkah, tetap apapun risikonya saya harus melangkah. Tidak ada istilah kata patah hati. Kenapa? Contoh kemarin, saya kemarin tidak mendapat tiket untuk ikut ke provinsi. Teman-teman dari partai lain ada datang ke rumah, ada yang nawarin, Pak Man ikut ini ya. Saya bilang terus terang, mohon maaf, bukannya gimana. Saya dari kecil, semenjak saya ikut berpartai-partaian, kurang lebih dari tahun 90, waktu itu saya masih muda kan, sudah saya ikut di PDI sebagai simpatisan. Masa sudah sekian puluh tahun saya tinggalkan kan enggak enak lah. Ini
memang rumah saya dan partai ini memang partai rakyat. Seperti itu. Oke, kita dapatkan itu. Nah, sekarang gini Pak Man. Ini lagi saya akan bertanya mungkin kurang menyenangkan. Kami punya data, atau lebih tepatnya informasi bahwa pada saat Pilkada Tabanan 2020, Anda itu kalah loh di TPS Anda itu, ya kan? Nah, sekarang kok kesannya malah nekat ingin jadi calon bupati. Gimana tuh? Gimana ya dibilang kalah di TPS, itu kan bukan skup ukuran saya. Maksudnya? Dalam artian apa? Contoh kemarin, TPS kalah. Saya kan bukan ukuran sana. Karena apa? Saya hampir setiap hari mengantar calon bupati dan wakil bupati. Bukan hanya di TPS. Kalau hanya memenangkan di TPS, itu mudah sekali. Dan saya bukan seperti itu kelasnya. Saya sampai setiap hari datang kan ke kecamatan-kecamatan lain kan. Saya datang, saya mensupport, ikut dan sebagainya seperti itu kan. Bukan ya karena kalau bilang di TPS kalah itu kan terlalu sempit. Kalau ukuran TPS ada aturan seperti itu, saya bisa menangkan 100%, saya bisa menangkan. Tapi tidak mau kerja yang lain. Tidak mau kerja yang lain kan. Apa sebenarnya Anda ingin mengatakan tidak fair kalau hanya patokannya cuma itu? Kalau patokannya cuma TPS itu kan sangat kecil sekali bagi saya. Karena apa? Saya dari awal mengawal ke masing-masing kecamatan. Dan saya Calonnya ini waktu itu kan calon Jayawira ya? Jayawira kan. Dan pertama kali datang rekomendasi. Saya bilang sama teman-teman semua, khususnya di Partai PDI Perjuangan, kita menangkan all out. Apapun risikonya, apapun harus kita jalankan perintah partai. Jangan pernah melawan. Kita harus siap menangkan demi Tabanan lebih maju ke depannya. Jadi, saya ingin mempertegas tadi, mengkonfirmasi, berarti Pak Mantu merasa jika ada yang mempersoalkan itu selain dia tidak fair, itu terlalu licik. Itu kan hanya mencari alasan. Sekelas Nyoman Mulyadi untuk Tabanan, khususnya untuk di PDI Perjuangan, ya rasanya dari A sampai Z semua kenal lah. Seperti itu. Jangan mencari suatu kesalahan seperti itu. Oke, kita dapat poin itu. Saya masih ingin ngejar lagi ya. Kemarin kami mendapat berita juga gitu, bahwa Pak Man itu memasang sebagai ketua PAC ya, memasang balihonya Pak Giri Praste sebagai calon gubernur, ya kan, mendukung Pak Giri Praste sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan, padahal DPC-nya kan mendukung Pak Koster sebagai calon gubernur. Bisa dijelasin nggak sebenarnya seperti apa itu? Emangnya kita masang ya baliho harus izin si A, si B, si C. Yang saya pasang siapa? Pak Giri Prasto kan? Ya. Itu kadar partai yang terbaik menurut saya. Yang layak maju menjadi balik satu. Itu kadar terbaik menurut saya. Sebagai pimpinan partai, ketua PAC, itu kadar terbaik. Selama ini yang saya kenal. Dan beliaunya jadi bupati. Sudah sering keluar daerah, maksudnya keluar dari ya Bandung kan. Membantu maksudnya ke daerah lain? Ya membantu Tabanan, Negara, Singaraja, Klungkung dan sebagainya kan begitu. Menurut saya seperti itu. Mungkin sekarang gini, saya bertanya sekarang, apa salahnya saya masang seperti itu? Kecuali saya masang tokoh lain, misalnya kan seperti ada itu. partai lain. Ya kan, beda lah seperti itu kan. Ya, tapi kan DPC-nya ke Pak Koster. Kok Pak Man kayaknya kesannya membangkang? Yang dibilang DPC ke Pak Koster, kalau ya menurut saya itu terlalu ya prematur lah. Kenapa? Kemarin saya ikut rapat pas penjaringan, dibuka ruang kemarin kan dari DPC kan, dibuka ruang, kan banyak yang mengusulkan juga.
Oh, ada usulan itu. Nah, banyak yang mengusulkan. Oke. Contoh, Ini informasi baru. contoh kayak PAC Pupuan mengusulkan juga. Mengusulkan Pak Giri Pasto Bali 1. Pak Komang Gede Sanjaya calon wakil gubernur. Kan seperti itu. Dan menurut Paman itu sah-sah saja, gitu. Sah-sah saja, khususnya di Kediri sebagai pimpinan partai, ya ketua PAC kan, saya juga mengusulkan satu nama, Giri Prasto Bali 1. Apa salahnya? Itu Ya nggak salah, cuma kan Terus? nggak kompak dong. dibilang kompak yang mana itu? Maksudnya? Satunya ke sana, ini ke sana Pak Man jalan sendiri, misalnya. Yang nentukan siapa yang nentukan nanti? Ya untuk partai. Udah seperti itu kan. Yang penting PDIP membuka ruang selebar-lebarnya. Siapa saja boleh mencalonkan diri. Toh juga Dicalonkan. ya boleh juga dicalonkan. Toh juga hasilnya nanti ditentukan oleh ya DPP. Khususnya ya Ibu Mega kan. Kalau Ibu Mega bilang, ayo, ya pasti Allah semua kan begitu kan. Karena apalagi di Bali ini simpatisan atau kader-kader partai sangat menurut kan begitu. Oh, kepada institusi DPP ya. Memang seperti itu. Mungkin di Bali mungkin dibilang dari dulu mungkin gimana ya, sangat antusias sekali dengan Ibu Mega. Kalau Ibu Mega bilang A di Bali, saya yakin 99% pasti A Untuk kader di Bali. untuk kader di Bali. Oke, kita dapat poin itu ya. Saya masih penasaran nih Pak Man. Tidak banyak kader PDI Perjuangan yang seberani Pak Man menyatakan sikapnya di tengah kondisi hari ini, ya. Termasuk salah satu bentuknya pasang baliho yang berbeda lah dari yang DPC seperti yang Giri Bali 1. Pertanyaan saya, ini murni keinginan Pak Man atau Anda sebenarnya ada yang dorong dari pihak lain? Saya terus terang ini memang dari hati nurani yang paling dalam. Karena apa? Saya lihat contoh kemarin, tanpa bantuan Badung kemarin, dulu pernah ada bupati kan di Bandung, pernah enggak membawa bantuan ke kabupaten lain? Kan enggak. Tujuan sekarang Pak Giri Prasto membawa bantuan keluar Bandung, tujuannya apa? Membesarkan partai. Jangan salah itu. Seperti itu, jangan dibindir. Semestinya sebagai pimpinan partai, ayo kita berkompetisi dengan baik. Silakan maju, silakan mau Bali 1, Bali 2 atau apa kayak misalnya kan, toh juga yang menentukan kan DPP untuk kasih tiket. Nanti kan rakyat yang milih. Kan itu aja. Artinya apa Pak Man sebenarnya ingin mengatakan selama ruang itu masih terbuka tidak perlu dipersoalkan? Kalau kita ngomongin persoalan itu menurut saya terlalu ya kurang mengenakan lah. Dibilang sekarang persoalan kenapa Giri Prasto pasang baliho harus dicabut kayak kemarin yang dengar dari ada di grup WA kan instruksi baliho dibuka semua tuh. Saya heran aja. Kenapa instruksi seperti itu? Instruksi dari? Ya kemarin tak baca di WA kalau tidak salah itu dari DPD kan menginstruksikan seperti itu kan. Dan yang kedua ada juga dari di grup kemarin ada Pak Giri Prasto balihonya tidak ada warna merahnya. Ini kadang-kadang kita ngomong terlalu gimana? Kanak-kanak lah seperti itu kan. Masa harus bayu seperti ini. Kalau itu arahan mungkin dan sebagainya seperti ini. Ini kan murni dari hati yang paling dalam kan. Mungkin Pak Giri Prasto mungkin dia tidak tahu kan. Ini kan ngambil fotonya beliau kan kita contoh kemarin saya nyari fotonya beliau kan lewat kita lihat dulu semua mana yang bagus itu. Tidak pernah membuat ini ada merahnya dan seperti itu. Pokoknya apa yang bagus itu aja. Apa yang bagus? Yang dan sayangnya bagus itu tiap orang beda-beda ya. Beda-beda seperti itu. Seleranya beda-beda. Ya, biasa aja lah seperti itu kan. Apa ribet-ribet seperti itu kan. Tidak usah ngomong itulah. Kalau kita ngomongin itu terlalu sempit kita berpikir.
Yang penting satu tujuan apa? PDI Perjuangan di balik khususnya bisa lebih eksis dari yang sekarang. Sekarang udah bagus, besok biar lebih bagus dari sekarang. Itu harapan saya. Oke, kita dapat poin itu dengan semangat tadi Pak Man. Balik lagi ya soal pencalonan Pak Man itu, saya dapat lihat video TikTok itu Pak Bupati Sanjaya itu ada lagi memberikan keterangan, di sebelahnya ada Pak Man ya, Anda ada di sebelahnya, di sebelah kanannya Pak. Ya. Dan kalau saya tidak salah tangkap, ada kalimat bahwa Pak Bupati, terlepas apakah ini guyon atau apa, mengatakan bahwa Pak Man, Pak Bupati pengen Pak Man jadi wakilnya, kan seperti itu. Nah sekarang malah Anda itu daftar untuk mengambil formulir untuk calon bupati yang berarti kan menjadi saingannya Pak Sanjaya. Gimana tanggapan Pak Man? Itu kan baru kemarin. Waktu rapat di DPC kan, beliau sudah jelas memberikan arahan. PDI Perjuangan khususnya di Tabanan membuka ruang lebar untuk penjaringan calon bupati dan wakil bupati. Siapa saja boleh mengambil formulir. Maaf saya potong, itu pernyataan Pak Sanjaya sebagai ketua DPC? Ya, Oke. pas rapat. Oke. Terus kemarin pas lomba mancing saya ikut. Dan beliaunya berstatement seperti itu kan. Sah-sah saja kan seperti itu kan. Dan saya terus terang dalam hal ini mengambil untuk tiket ke Tabanan 1 itu memang dari hati yang paling dalam. Bukan kita bersendat seperti itu, enggak lah. Kan nanti kan nanti jatuhnya bersaing. Toh juga yang menentukan kan bukan kita yang menentukan. Dan beliaunya kemarin bilang kan bukan saya yang menentukan. Itu bilang beliaunya. Kita juga keputusan pusat juga begitu. Artinya serius nih ya, mau pengen ngambil formulir, pengen jadi bupati serius ya? Kalau enggak serius, kan enggak ngambil kemarin. Meskipun mungkin nanti akan posisinya, nanti kira-kira akan enggak nyaman enggak nih sama Pak Sanjaya? Saya dari dulu sampai sekarang tetap nyaman sama beliaunya. Dan beliaunya juga ya welcome aja sama saya. Habis daftar kemarin nih atau Pak Man ngambil formulir, masih kontak nggak? Enggak, biasa. Tetap kontak ya? Biasa aja. Oke. Nah Pak Man menganggap bahwa itu bukti bahwa inilah bentuk keterbukaan dan kebebasan untuk aspirasi di PDI Perjuangan. Ya. Seperti itu? Ya. Oke, kita dapat poin itu. Saya masih punya stok beberapa pertanyaan, Pak. Balik lagi posisi Anda yang ingin jadi atau mengambil formulir sebagai calon bupati. Pak Sanjaya ini kemarin kami sempat wawancara juga di DPD. Pak Sanjaya ini kan termasuk orang atau ketua DPC yang punya prestasi. Prestasi ukurannya kursi ya di DPRD Tabanan itu naik tuh dan sangat mayoritas, dominan lebih tepatnya. Dan kalau melihat catatan prestasi itu, hampir pasti Pak Sanjaya yang dicalonkan sebagai bupati. Kalau tidak ada masalah nih, ya kan? Kan biasanya begitu. Nah posisi Anda hari ini itu justru menjadi pesaing lah. Prestasi Pak Sanjaya itu tidak dipertimbangkan tuh sebelum ambil formulir calon bupati? Kayaknya itu agak berlebihan kalau bicara seperti itu. Berlebihannya? Begini sebenarnya. Kalau kita ngomongin sekarang prestasi seperti itu kan, hidup ini tidak ada sebuah kepastian. Hidup ini misteri. Sekarang A, besok bisa B. Jangankan untuk besok, sebentar aja, ya udah tahu kita kan masih hidup apa enggak gitu. Tidak ada istilah kata pasti lah seperti itu. Apalagi hanya untuk memastikan seorang akan direkomendasi atau tidak. Gitu. Enggak, kan ada sebuah kepastian lah. Itu ya tergantung ya pimpinan pusat kan itu. Oke, kita dapatkan itu Pak Man. Saya ingin bertanya lagi, dan lagi-lagi ini mungkin tidak nyaman didengarnya. Anda itu kan tidak punya pengalaman, di legislatif tidak punya, di eksekutif tidak punya, ya mungkin pernah jadi apa, setahu kami, Anda tidak punya. Lantas apa yang bisa Pak Man tawarkan
kelebihan Pak Man bahwa Pak Man itu layak untuk jadi calon lah Bupati Tabanan. Jadi Bupati kan nggak gampang, Pak Man. Kalau ngomongin pengalaman itu, ukurannya apa? Pernah jadi apa? Bagaimana dia memimpin kan begitu kan? Ya. Contoh sekarang Pak Jokowi, pengalaman beliau apa sih? Sebelum apa ini Mas? Sebelum jadi wali kota. Wali kota. Apa sih pengalamannya beliau kan? Oh, catatan kami beliau kan aktif di Kadin. Terus saya gimana? Saya banyak juga kan. Saya ikut Di organisasi. mungkin di Tabanan kurang lebih sekitar 9 organisasi dari tahun 2001 saya udah ikut. Apa itu misalnya? Ada di Porki saya ikut, IPSI saya ikut. Banyak saya ikut di sana kan. Oke, KONI juga saya ikut juga kan begitu. Dan menurut Anda pengalaman hanya di level itu cukup layak untuk di level mau jadi bupati? Jokowi pertama pengalamannya apa? Terus jadi wali kota kan, jadi gubernur kan, langsung presiden kan, Nggak punya pengalaman nggak presiden punya juga? pengalaman. Itu Iya ya, nggak punya pengalaman presiden. banyak seperti itu. Karena apa? Contoh Gus Dur kan, Nah, langsung presiden kan begitu kan. Ibu Mega ya, nggak punya pengalaman presiden jadi presiden juga ya? Ibu Mega itu kan karena bapaknya presiden dulu kan, ilmu bapaknya banyak beliau serap seperti itu kan, terus jadi presiden kan gitu. Oke, yang artinya Akhirnya apa? Semua bagus semua kan. ya, Buktinya Gus Dur bagus, Ibu Mega bagus, Jokowi bagus juga kan gitu kan. dan itu tanpa didahului pengalaman atau mungkin karena nggak ada sekolahnya ya, sekolah pengalaman ya. Soal pengalaman mas itu. Kalau kita bilang pengalaman dan sebagainya dalam hal itu, saya terus terang dari muda, ketua muda-mudi pernah, tinggal di Kutel, ketua poli pernah, pulang ke Tabanan ikut di Porki saya ikut, di Peres saya ikut, di KONI saya ikut, di IPSI saya ikut, banyak saya ikut karena kan itu. Dan saya juga pernah juga menjadi direktur dalam satu perusahaan kan, seperti itu. Apa sebenarnya Pak Man ini ingin mengatakan bahwa jika Entar, lihat. Coba sekarang ya, Sanjaya kemarin, pengalamannya apa sebenarnya? Bu Eka, pengalamannya apa? Kan sama aja seperti itu. Sanjaya, Eka Jaya, pertama kali dapat rekomendasi itu di rumah saya, deklarasi paling pertama kali. Dan seingat saya, waktu itu, Bu Eka Sanjaya, saya mendampingi. Mohon maaf, saya dengar langsung, mungkin masih ada rekamannya kan tuh. Bilang waktu itu, kalau pembukaan kan semestinya bilang Om Swastiastu kan begitu kan. Enggak juga kan. Kan memang seperti itu, kan ketika per begitu kan. Ya. Dan kita sebagai umat manusia kan harus belajar. Nah, petuang orang kan sing sud karena gue belajar kan begitu. Oke, kita dapat poin itu, yang artinya bahwa tidak identik bahwa pengalaman untuk menjadi kepala daerah itu harus pernah menjabat di partai atau pernah menjabat di legislatif atau di eksekutif sebelumnya. Oke, kita dapat poin pertama. Sekarang begini, Anda hari ini sudah mendaftar, mau mengembalikan formulir juga sebagai calon bupati. Kan hari ini daftar calon bupati. Kalau misalnya tidak direkomendasi sebagai bupati atau tiba-tiba turun nih, cuma turunnya jadi calon wakil bupati, gimana tuh? Saya sebagai kader partai PDI Perjuangan, apapun keputusan partai, saya siap. Apapun keputusan partai, saya siap. Baik Tabanan 1 maupun Tabanan 2. Saya siap. Karena itu perintah partai kan. Oke, kita dapat poin itu. Berarti sudah ada konfirmasi dan ada ketegasan. Tapi lagi-lagi saya harus bertanya yang kurang menyenangkan Pak Man. Sejumlah pihak itu menilai Anda tidak punya kemampuan untuk sebagai calon kepala daerah.
Tanggapannya gimana? Yang bilang siapa? Itu kan kata orang kan. Sama kayak kemarin, saya ini mau wakil rakyat yang mana kan gitu. Contoh buktinya kan sampai sekarang saya lamar ke sini kan ada tokoh-tokoh kemarin datang ke rumah, mudah-mudahan datang ke rumah kemarin. Iya, tadi Pak Man janjinya jam berapa, kami harus nunggu lama itu. Ya maaf lah, karena tadi kan ada yang mudah-mudahan datang ke rumah kan, seperti itu kan. Ya mungkin kalau dibilang seperti ini, tidak punya kemampuan, ya terserah orang ngomong lah. Tapi faktanya tuh orang datang gitu maksudnya. Ya seperti itu. Ya mau bilang apa kan seperti itu. Kan sekarang aja banyak sih datang tokoh-tokoh, banyak datang ke rumah kan, dan pimpinan partai, teman-teman di partai juga yang datang ke rumah kan, seperti itu kan. Apa sebenarnya Pak Man ingin mengatakan datangnya itu bukan sesuatu yang baru karena ambil formulir dari sebelum-sebelumnya situasinya memang seperti itu? Saya terus terang bergaul di partai dan sama teman-teman itu bukan baru sekarang, dari dulu. Kayak kemarin saya kena hobi aja, nyebar ikan di masing-masing sungai seperti itu kan. Itu bukan dalam rangka pencitraan ya? Enggak ya? Bagian dari kebiasaan itu? Begini, kalau omongan pencitraan, semua pencitraan. Kalau bilang ikhlas, saya tanya sekarang, kalau orang ikhlas, bersosial kan, masih sumbangan kepada sesuatu kan, taruh uang di sana langsung kabur, itu baru ikhlas namanya. Nggak usah dicatat-catat ya? Nggak usah seperti itulah. Semua pencitraan. No, kalau ada orang seperti itu baru ya bukan pencitraan namanya seperti itu kan. Sekarang mau nyumbang kemana misalnya kan, bawa uang 1 M, ada yang tahu kan, ditaruh langsung kabur, itu baru namanya. Kalau kita ngomongnya sebuah pencitraan biasa aja seperti itu kan. Mana ada orang seperti itu sekarang kan? Nggak ada lah. Karena apa? Semua pingin juga kan, ya dapat dihormati kan. Kan seperti itu ya sebenarnya. Dasar ribet-ribet lah. Pencitraan kan biasa aja seperti itu. Itu udah bagian tabiat alamiah. Ya sudahlah. Itu kan biasa-biasa aja seperti itu. Belum pernah saya dengar lah. Belum pernah saya dengar atau pemimpin atau apa-apa bawa uang sekarang, bawa uang, ada ya orang miskin misalnya kan, kasih gitu aja, kasih langsung kabur kan. Ya, belum pernah saya dengar lah seperti itu kan. Oke, Pak. Kenapa? Setiap manusia butuh pengakuan. Iya. Seperti itu. Ada aktualisasi diri. Ya, seperti itulah. Ya. Seperti itulah. Oke, kita dapat poin itu. Tapi sebentar. Mau minum sebentar ya. Sepertinya haus ya. Ya, silakan. Oke Pak Man. Ini ada, saya masih punya stok 1 pertanyaan. Banyak ada apa-apa. Banyaknya ada apa-apa. Ya, mumpung masih bugar lah. Pak Man, kita sudah pernah di Tabanan ini sudah punya catatan ya. Tahun 2010 pilkada itu ketika paket Jayawira pertama kali turun. Sebelumnya kan paketnya Pak Sukajo dengan Bu Eka Wiryastuti. Eka Wiryastuti sama Sanjaya pada saat itu paket sebelumnya yang turun kan Sukajo dan Eka Wiryastuti. Kemudian ada rekomendasi jilid 2. Artinya bahwa pernah ada peristiwa kader PDI Perjuangan itu yang tidak dipakai partainya, kemudian nyebrang ke partai lain dan dan bertanding sesama kader PDI Perjuangan. Pada saat itu Pak Sukajo kan diusung oleh koalisi partai lain. Saya ingin penegasan Pak Man. Situasi itu apakah kemungkinan terulang pada posisi Anda atau tidak? Kembali ngomongan yang lewat ya. Bapak pernah dengar nggak Pak Mangku kemarin? Siapa yang mengusung kemarin Pak Mangku? 2008 PDI Perjuangan. Terus yang kedua? 2013 dari partai lain. Terus?
Berarti kan PDI sama PDI. Nah, sekarang kalau Pak Man sendiri gimana? Kalau misalnya nggak di Mana PDI sama PDI. Pak Muhammad Ciko kemarin Iya. nyalon, 2008 nah terus, PDI Perjuangan, terus, 2013 usung partai lain terus melawan kader PDI Perjuangan. menang apa kalah? Menang Pak Man. Tidak ada kepastian di sini. Semua bisa terjadi. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan Tuhan tidak pernah mengambil keputusannya. Saya ingin penegasan. Jika misalnya tidak direkomendasi, apakah peristiwa 2010 bisa terulang? Mungkin bisa, mungkin tidak. Bisa dijelasin dasar pertimbangan bisa ya, bisa tidak? Yang dilihat nanti lah. Kalau usah terlalu lah. Ya, tunggu saatnya lah. Tunggu saatnya lah. Sepertinya Mama nggak membuka juga. Ya, kalau udah buka sekarang kan tidak serem lah. Misteri lah. Misteri. Oke Maman, kita dapat poin itu. Karena pertanyaan saya sudah habis ini Pak Man. Demikian pemirsa bincang-bincang kita dengan Nyoman Mulyadi. Pak Nyoman Mulyadi ini adalah Ketua PAC Kecamatan Kediri, Tabanan, yang kemarin sudah mengambil formulir untuk menjadi calon Bupati Tabanan. Ya Pak Man, matur suwun semua banget atas waktunya. Maaf ini saya ganggu malam-malam karena kami harus kejar tayang juga. Mohon maaf Pak, tadi karena agak terlambat sedikit karena ya ada tamu. Mohon maaf ya. Ya saya tadi lihat soalnya banyak orang jadi nggak enak juga tadi Pak. Untuk Ya, Pak Manda. ya selalu banyak lah di rumah kan. Teman-teman semua lah. Pengen ngobrol, menggabung gitu ya. Oke Pak Man, matur suwun semua ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Ya, semua. Oke pemirsa, selamat malam.